Masih bersama kami di Presisi Utama. Pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan Brigadir Susan, petugas NTMC Korlantas Polri. Selamat sore pemirsa, menemani aktivitas Anda pada sore ini kami akan laporkan kondisi lalu lintas terkini melalui CCTV dari NTMC Korlantas Polri. Dan untuk lokasi yang pertama saya ajak kita untuk pantau di flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat. Pemirsa, kondisi lalu lintas pada sore hari ini menjelang jam pulang perkantoran. Kondisi lalu lintas dari Jalan Raya dan Mogot yang akan menuju ke Letjen S. Parman terpantau cukup ramai dan lancar. Dan dari tol dalam kota, yakni dari arah Pluit yang akan menuju ke arah Tomang, dari kedua arahnya juga masih terpantau relatif lancar. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintas kawasan ini untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dan konsentrasi ketika berkendara. Dan di lokasi yang kedua saya ajak kita untuk pantau di Pospol Ciawi, Jawa Barat. Pemirsa, lalu lintas di kawasan ini terpantau di layar kaca sudah mulai mengalami peningkatan volume kendaraan dari arah exit tol Ciawi yang akan menuju ke arah Caringin maupun Tajur. Peningkatan dan juga perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara yang akan melintas kawasan ini, kurangi laju kecepatan kendaraan Anda mengingat kawasan ini cukup ramai dengan aktivitas masyarakat seperti para pedagang dan juga para pejalan kaki di median jalan yang menjadi salah satu faktor terjadinya perlambatan kecepatan kendaraan yang perlu Anda antisipasi. Dan berikutnya di lokasi yang ketiga saya ajak kita pantau di Terminal Tirtonadi, Solo, Jawa Tengah. Pemirsa, lalu lintas di kawasan ini dari arah Kertosuro maupun Klaten yang akan menuju ke alternatif Purwodadi maupun Grobogan terpantau cukup lancar. Kami himbau bagi Anda yang akan melintas kawasan ini untuk berhati-hati, kurangi laju kecepatan kendaraan Anda dikarenakan kawasan ini cukup ramai dengan aktivitas angkutan umum yang menaik turunkan penumpang yang menjadi salah satu faktor terjadinya perlambatan kecepatan kendaraan dan juga antisipasi banyaknya kendaraan-kendaraan besar yang melintas kawasan ini. Dan berikutnya di lokasi yang terakhir saya ajak kita pantau di Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Pemirsa, lalu lintas di kawasan ini terpantau di layar kaca masih lancar. Dan bagi Anda yang akan melintas kawasan ini, antisipasi dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke Surabaya maksud kami melalui jalur Jalan Ahmad Yani terpantau cukup lancar. Antisipasi kendaraan-kendaraan yang masuk keluar dari pusat perbelanjaan yang perlu Anda berhati-hati ketika Anda akan melintas kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan terkait dengan overload dan overdimension. Truk atau kendaraan yang melebihi standar dimensi atau melebihi kapasitas muatan dilarang beroperasi karena dapat membahayakan keselamatan lalu lintas dan infrastruktur jalan dan juga mengganggu kelancaran transportasi nasional. Untuk itu kami menghimbau patuhi aturan dalam berlalu lintas demi keselamatan dan juga kenyamanan pengguna jalan lainnya. Untuk informasi terkait bagaimana kondisi lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 dan SMS center kami di 9119. Demikian informasi dari Brigadir Susan. Semoga bermanfaat. Selamat sore dan salam presisi. Beralih ke informasi berikutnya, pemirsa, Kapolres Salatiga Polda AKBP Veronica memimpin upacara serah terima jabatan dan pembacaan sumpah jabatan Kabak SDM Kapolsek Argo Mulyo dan Kapolsek Sidorejo di Pendopo Polres Salatiga pada Kamis pagi. Kabak SDM Kompol Agus Jumadi sebelumnya menjabat sebagai Kabak Kren Polres Salatiga dan untuk sementara jabatan yang ditinggalkan belum ada penggantinya. Kemudian Kapolsek Argo Mulyo AKP Nur Wahidin digantikan oleh AKP Ajis Ma'arif sebelumnya menjabat sebagai Wakapolsek Tingkir. Kemudian AKP Sugiyarta dari Kapolsek Sidorejo mendapat promosi jabatan sebagai Kapolsek Ungaran Barat, Polres Semarang digantikan oleh AKP Sarwoko yang sebelumnya menjabat sebagai Kasubag Binopsnal Bagops Polres Boyolali. Dalam amanatnya, Kapolres Salatiga AKBP Veronica menyampaikan mutasi adalah hal yang wajar dan biasa terjadi di lingkungan organisasi Polri. Hal ini dimaksudkan untuk menambah pengalaman tugas dan memberi kesempatan untuk mengembangkan diri bagi setiap personil Polri. Mutasi jabatan juga sebagai upaya penyegaran yang harus dilakukan secara kontinu agar kinerja Polri tetap terjaga dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kapolres sampaikan terima kasih kepada penjabat lama yang telah bertugas dengan sangat baik di Polres Salatiga. Hal ini dapat dilihat dari tindak adanya pelanggaran krusial yang dilakukan anggotanya sehingga organisasi yang dipimpinnya dapat berjalan dengan baik.
Dari Humas Polres Salatiga, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-79, Polda Kalimantan Timur menggelar bakti sosial kepada ratusan pekerja harian lepas pada Jumat pagi. Dan berikut laporan personel Humas Polda Kalimantan Timur, Bribda Ruth Sitorus. Saya Bribda Ruth Sitorus, salam presisi. Jumat 13 Juni 2025, Polda Kalimantan Timur melaksanakan kegiatan bakti sosial dalam rangka Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-79. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mewujudkan bentuk kepedulian Polri kepada masyarakat khususnya di wilayah Balikpapan, Kalimantan Timur. Yang menjadi sasaran kegiatan bakti sosial pada hari ini antara lain PHL Polda Kaltim sebanyak 313 orang, 4 panti asuhan, diantaranya Panti Asuhan Tahfidz Quran Baitur Ridwan Indonesia, Panti Asuhan As-Sakinah Yayasan Al-Mustaqim, Panti Asuhan Sahabat Yatim, dan Panti Asuhan Kasih Marturia. 1 panti jompo, yaitu Panti Jompo Bakti Abadi, serta 7 rumah ibadah yang ada di wilayah Balikpapan, Kalimantan Timur. Panti asuhan ke panti jompo dan juga kemudian ke tempat ibadah. Di tempat ibadah nanti kita melaksanakan bakti kebersihan. Jadi kita ikut membersihkan tempat ibadah, termasuk kemudian juga kita melaksanakan membantu kebersihan di sana, membantu mengadakan alat kebersihan, termasuk beberapa alat yang memang dibutuhkan oleh tempat ibadah tersebut. Tentu saja ini adalah kami berkoordinasi dulu dengan pihak dari tempat ibadah tersebut untuk apa saja yang diperlukan. Kegiatan bakti sosial ini dilaksanakan pada pukul 8.00 WITA dan dilaksanakan oleh gabungan dari Ditpam Opfit Polda Kaltim serta Bayangkari. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, salam presisi. Sementara itu, Polda Maluku Utara menggelar bakti kesehatan dengan melaksanakan pemeriksaan kesehatan gratis di Pelabuhan Speedboat Mangga 2 Ternate dalam rangka menyambut HUT Bayangkara ke-79. Dan berikut laporan personel Humas Polda Maluku Utara, Bribda Ainul. Guna memastikan keselamatan dan kesehatan para pengguna transportasi laut, Polda Maluku Utara melalui Bidokes Polda Malut melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis kepada para motoris dan penumpang speedboat di Pelabuhan Mangga 2 Ternate. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Pemeriksaan kesehatan ini meliputi pengecekan suhu tubuh, tekanan darah, serta kondisi fisik secara umum. Selain itu, petugas juga memberikan edukasi tentang pentingnya mematuhi protokol keselamatan selama perjalanan, seperti penggunaan pelampung dan menjaga kesehatan sebelum bepergian. Petugas memastikan bahwa baik awak kapal maupun penumpang dalam kondisi fit sebelum bepergian. Hal ini penting untuk mengurangi risiko kecelakaan akibat faktor human error seperti kelelahan atau sakit. Selain itu, Polda Malut juga memberikan vitamin dan suplemen gratis sebagai upaya menjaga daya tahan tubuh penumpang maupun awak kapal. Pelabuhan Mangga 2 merupakan salah satu titik vital penyeberangan di Maluku Utara yang menghubungkan kota Ternate dan Pulau Halmahera. Dengan tingginya frekuensi perjalanan speedboat, Polda Malut berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan ketat guna menjamin keselamatan pelayaran. Dengan langkah proaktif ini, diharapkan angka kecelakaan laut dapat ditekan dan kesadaran masyarakat akan keselamatan transportasi air semakin meningkat. Sobat Polri, itulah tadi informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribda Ainul pamit undur diri. Salam presisi. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, Anjeli atau antar jemput sambil patroli adalah sebuah inovasi Polres Barito Selatan, Polda Kalimantan Tengah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya yang berada di kawasan sungai. Inovasi ini bertujuan untuk memperkuat kehadiran polisi dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban. Inovasi ini bertujuan untuk memperkuat kehadiran polisi, meningkatkan keamanan dan ketertiban, serta menjalin hubungan baik dengan masyarakat, khususnya dalam situasi genting,
karena kehadiran Anjeli diharapkan menjadi jawaban kebutuhan masyarakat akan adanya sarana angkutan gratis untuk masyarakat yang sakit, melahirkan, maupun kegiatan lainnya yang bersifat darurat. Melalui forum silaturahmi Kamtibmas dan pertemuan dengan berbagai elemen masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan keluhan dengan kondisi wilayah Polres Barsel mayoritas perairan dengan jarak tempuh dari hulu ke hilir sepanjang 250 km. Dari Humas Polres Barito Selatan melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.